Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Miftahul Jannah dengan NIM 220109, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan membahas dengan materi yang berjudul budaya organisasi. Yang selanjutnya yaitu memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Jadi budaya organisasi juga akan mempengaruhi dari cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini juga mempengaruhi dari cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Jadi budaya organisasi juga mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu mempersatukan anggota budaya organisasi untuk menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka akan merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kuat dapat menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga, mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Yang keempat yaitu komponen budaya organisasi, yang ada pula nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, ada kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Sejarah dan tradisi, pengalaman masa lalu, dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Ada juga teknologi dan lingkungan. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Karakteristik anggota, latar belakang, usia, dan pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Selanjutnya ada juga nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas organisasi, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pengambilan keputusan. Yang kedua ada inovasi organisasi, mendorong semangat kreativitas, keberanian, mengambil resiko, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada fokus pada pelanggan. Organisasi juga menempatkan kepuasan dan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk dan layanan. Yang keempat ada keunggulan tim. Organisasi juga menghargai kerjasama tim, saling mendukung dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada indikator budaya organisasi yang sehat. Kolaborasi, karyawan saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi terbuka dan koordinasi antar departemen berjalan dengan baik. Selanjutnya fokus pada tujuan. Seluruh anggota organisasi memahami dan berkomitmen terhadap visi misi serta tujuan strategis perusahaan. Jadi mereka juga termotivasi untuk memberikan kontribusi optimal. Selanjutnya ada orientasi pada prestasi. Karyawan juga didorong untuk berprestasi dan berkembang secara profesional. Organisasi juga akan menghargai dan memberikan apresiasi atas kinerja dan kontribusi mereka. Selanjutnya ada inovasi.
Organisasi juga memiliki budaya yang mendukung kreativitas, eksperimentasi, dan pengembangan ide-ide baru. Karyawan diberi ruang untuk mengambil resiko dan berinovasi. Selanjutnya ada langkah-langkah membangun budaya organisasi yang positif. Yang pertama ada tetapkan nilai inti. Identifikasi dan rumuskan nilai-nilai inti yang akan menjadi landasan budaya organisasi yang diinginkan. Selanjutnya ada sosialisasikan secara intensif. Komunikasikan dan promosikan nilai-nilai tersebut ke seluruh anggota organisasi melalui berbagai saluran. Yang ketiga ada tunjukkan keteladanan. Pimpinan harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi. Yang keempat ada memberikan penghargaan dan sanksi atau rancang sistem penghargaan dan konsekuensi yang jelas untuk memperkuat budaya yang diinginkan. Selanjutnya ada adaptasi dan perbaikan berkelanjutan, evaluasi dan sesuaikan budaya organisasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi. Yang selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan suatu perusahaan. Jadi budaya organisasi yang kuat dan positif adalah merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategis perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Karyawan juga akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan.